bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan persidangan hari ini ya. Jadi kalau ada itu dengarkan dulu semua apa yang disampaikan, baru nanti kita kasih waktu untuk bertanya. Ya, silakan. Oke, Bang. Jadi pertama-tama selamat datang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan. Jadi saya mau menjelaskan khusus perdatanya aja ya. Karena kemarin waktu itu kan kita udah di jumpa pers pertama, kita udah jelaskan perdata dan kronologi perdata dan pidananya. Nah sekarang saya mau menjelaskan wan prestasinya. Jadi wan prestasi itu terjadi pada saat itu karena saya mengadakan perundingan dengan tergugat 2, terus turut tergugat 2 sama tergugat 1 dan saya berempat di ini. Nah pada saat perundingan itu kita mengusulkan membuat akta di kantor notaris ya. Nah itu sebelum pembuatan akta itu kita dibuat justru bikin draft. Nah draft itu nanti baru keluarlah akta itu. Pada saat kita buat draft itu tidak ada tuh usul apa mengakui bahwa dia cuma terima 300 atau apa, tidak ada. Justru dia mengakui bahwa memang dia menerima 3.650.000. Jadi bukan 300 juta dia ini. Nah, dasar itu begitu jadi akta, nah itu dibacakan dulu ke kita berempat. Jadi tergugat 1 justru tidak ikut karena ya kami mengerti. Dia kan posisinya sebagai sopir ya. Biasanya kalau perundangan itu kan dia di luar gitu loh nungguin. Cuma pada saat itu kenapa dia yang tanda tangan di akta perjanjian itu? Karena tergugat 2 tidak mau namanya dimasukkan dalam itu. Jadi diinikan ke tergugat 1. Jadi di situ tidak benarlah kalau seandainya dia bilang dia cuma terima 300 juta. Kalaupun dia terima itu harusnya dalam usulan itu dia cantumkan. Ini dia nggak cantumkan, malah dia mengakui bahwa itu memang dia terimanya segitu. Nah setelah itu diwawancara, begitu diwawancara pun ini ditandatangani, tidak ada bantahan, bahkan ikut tanda tangan sebagai saksi tergugat 1 dan turut tergugat 2 sebagai saksi 2. Nah, dasar itulah kenapa timbulnya wan prestasi, karena perjanjian itu dibantah sama mereka, tidak jalankan. Kalau dalam prestasi itu kan ada 2 macam. Ada prestasi yang betul-betul wan prestasinya itu dilanggar, ada yang dilaksanakan cuma sebagian, tapi itu masuk juga ke dalam wan prestasi. Begitu. Nah, itulah yang kita gugat sekarang di Pengadilan Negeri. Untuk pidananya itu sudah masuk, tapi bukan kami yang ini. Yang menangani itu saudari Mesini SH. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Ya, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Ya. Ya, dan pidana itu terlapornya turut tergugat 2. Oke. Ada pertanyaan? Tapi udah ada omongan belum sih, komunikasi dari tergugat sendiri Bang sebelum sidang ini? Sebelum sidang sini enggak. Karena kenapa kita masukkan ke gugatan? Karena sudah ada tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu, makanya kita masukkan gugatan. Kan kita juga butuh kepastian hukum. Makanya kita ajukan gugatan. Bukan pansos ya. Kalau pansos itu dari awal kita somasi, itu bulan-bulan awal tahun ini, itu udah kita angkat di media. Tapi kenapa kita angkat setelah persidangan? Karena kita bukan mau pansus, tadinya niat baik kita supaya ini selesai baik-baik. Mengingat kasihan, dia kan seorang artis muda yang karirnya lagi di atas. Jadi nggak elok lah saya menghancurkan karirnya dia. Tapi karena udah mentok seperti ini ya
kita ini di persidangan. Itu satu. Kedua, masalah legal standing, dia bilang legal standing kita nggak sah, itu kita buktikan aja di pengadilan. Sah atau tidaknya itu yang menentukan pengadilan. Jadi nanti kalau tidak sah pasti ditolak sama pengadilan. Gitu. Jadi tidak perlu kami berbantah-bantahan di sini. Di media. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Bang, di SIPP ini sidang kedua ya? Ini sidang kedua. Yang pertama nggak didatangi sama terlapor gitu Yang pertama mereka nggak datang. Ya kalau kedua ini mungkin kalau lihat podcastnya sebelah ya, dia akan datang di persidangan kedua ini. Tapi kan itu yang memastikan kan dari mereka kan. Kita hanya siap aja. Mau ditunda kek, mau sidang sekarang kek, oke. Kalau ditunda kan berarti menunda-nunda proses ya Bang ya? Ada kekecewaan waktu Itu dia. Jadi kalau itu, nah itu untuk urusan itu menunda-nunda itu kuasa hukum lah yang ini. Saya sudah menyerahkan kepada adik-adik saya ini sebagai kuasa hukum. Kami sebagai PH keinginannya bahwa ini agak gede dikit, Bu. penggugat itu hadir ya, supaya kita bisa sama-sama cepat menyelesaikan. Nggak tertutup untuk persuasi untuk damai di mediasi. Kalau memang itu bisa terjadi di mediasi ya. berarti masih membuka itu damai ya Bang? Ada kemungkinan Masih kita kan ada agenda mediasi yang dimana nanti kalau misalnya kesepakatan bisa win-win solution, kita bisa selesai di mediasi. mungkin apa sih Bu yang setidaknya bisa membuat akhirnya damai kekeluargaan? Ya, salah satunya adalah AR ya membayar kewajibannya, karena kan yang terjadinya one proses ini dikarenakan gagal memenuhi prestasi. Yang kita mau adalah dia memenuhi prestasi, kita bisa damai. Sama-sama simbiosis mutualisme lah, kita juga nggak kepengen kok cari pansos. Ya, kita hanya ingin mendampingi klien kita ini menyelesaikan masalah ini. Cari keadilan lah pada intinya di sini. Berarti sejauh ini nggak ada inisiatif baik ya dari tergugat untuk bertemu atau Termasuk Belum dengan ada. kuasa hukumnya ya, tidak Belum ada ada. etikat baik ya. Maksudnya dia tidak menghubungi kita juga. Padahal sudah tahu perjalanan sidang sudah 1 kali gitu kan. Iya. Dan membantah semua pernyataan kita karena menyatakan bahwa difitnah. Padahal dia mengakui memberikan uang untuk kita, yang 500 juta itu. Dengan menjelaskan dilebihkan dari 300 juta menjadi 500 juta. Itu kan mengakui kan sebenarnya. Nah terjadi gitu. Ya, itu sebenarnya cicilan Iya, awal dari iya. perjanjian ya. Iya. Jadi tidak ada klarifikasi tentang bantahan itu seperti apa, bahan tahannya itu tidak jelas. Iya. alasan penggugat tidak hadir? Kalau kemarin saya nggak tahu juga ya nggak hadirnya itu kenapa. Nah kalau sekarang mudah-mudahan hari ini hadir. Nggak ada kabar atau komunikasi ya? Belum ada. Nggak ada. Tunggu aja di Dia hasil sidang. hanya muncul di media aja. Iya. Kalau memang mau ada itikat baik harusnya kan kita Hadir sama hari PH ini. itu kan bisa saling ini. Berarti belum ada kabar ya untuk Belum ada. Belum ada. Tapi hari ini belum Silakan tahu tunggu ya. di sidang, nanti dia datang apa enggak kita kan belum tahu ya. Tapi menyayangkan gak sih, kan dia di media kayaknya mulai speak up tapi ke Betul. Iya. Itu. Itu aja sih. Makanya kita bilang kalau memang ada niat baik, kenapa mesti ke media? Kenapa nggak langsung aja ke kita ya? Iya. Kan kita Kan juga media kan cuman merekam tidak bisa membalas. Yang mengcounter itu kan kami. Seperti pernyataan dia cuma terima 300, itu harusnya dia tuangkan di perjanjian itu. Perjanjian itu dia yang buat juga loh sama kita. Draftnya ya. Dia dapat notaris. Di hadapan notaris. Kenapa dia tidak ngomong di situ? Begitu giliran sudah jadi masuk ke pengadilan, jadi apa ininya ke situ 300 juta itu, bahkan dia sudah berbaik hati lagi memberi kelebihan 200 juta. Nah itu coba kita lihat di gugatan One Prestasi itu, kita gugat prestasi apa yang dicapai sama dia dari 300 itu. Nggak ada soalnya setitik pun kata-kata dia akan membayar 300, tapi dia 500 juta setiap bulan. dan Itu sih. sudah menjanjikan jaminan sih. Dia di samping 3 miliar 650, dia menjanjikan pula akan memberi saya 15% dari 3 miliar 650, jadi kurang lebih 580-an juta. Dia ini, itu bukan dari kita loh. Dia yang menjanjikan sebelum angka 15% itu, kita
kita sudah tawar-tawaran, saya tergugat 2 sama turut tergugat 2 sudah tawar-tawaran. Saya maunya sebetulnya lebih dari itu, tapi karena dia bilang wah kemampuan kita cuma 15%, oke lah, nggak masalah. Tapi itu juga nggak di ini, gitu. Jadi wajar lah kami menuntut hak kami. Pak, Sebagai izin. warga negara yang baik, kita berharap saudara AF ini hadir ke persidangan ya. Pak, izin, kalau misalkan ini kan kemarin sempat memberikan nominal 500 ya. Ya, Dari semenjak itu tidak ada hubungan lagi atau pertemuan atau bagaimana? ada janji by WA sama saya. Bulan Juni begitu saya minta lagi, dia ada janji. Sebentar bang, ini lagi. Tapi sampai akhir Juni tidak membayar. Disitulah akhirnya saya tidak mau menanggapi ininya dia, teleponnya dia, karena sifatnya hanya perjanjian sama menjanjikan PHP. Nah itu yang saya nggak mau. Berarti hingga jadwal sidang keluar pun saudara AF tetap berkomunikasi dan diabaikan atau Enggak. gimana nih? Enggak, belum. Sejak bulan Juni itu begitu saya memutuskan nggak mau lagi berhubungan kalau hanya PHP, hanya janji membayar, kita nggak mau. Tanggal 20 Juni dilaporkanlah dia di Polres Jakarta Timur pidana, tapi bukan tergugat 2 dan ini ya, cuma turut tergugat 2 karena A ini tidak mengenal tergugat 2, dia mengenalnya turut tergugat 2. Makanya di kuasa saya itu menagihkan kepada Jenderal Ahmad, karena menurut tergugat 2 itu uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Begitu, makanya di kuasa saya menagihkan kepada FP dan Jenderal Ahmad, karena aliran dananya ke situ. Bang, untuk agendanya hari ini sendiri, Hari ini agendanya menunggu kehadiran tergugat. Kemarin kan legalitas pertama dari pihak penggugat, sekarang legalitas dari pihak tergugat. Hari ini agendanya. Untuk agenda selanjutnya, kalau memang hari ini hadir, mungkin dari mediasi. Bang, dari pihak sebelah juga dengar katanya belum tahu kalau adanya sidang hari ini karena belum dapat surat bagaimana. Panggilan itu kan bukan kita. Kalau untuk surat panggilan ya, karena di sidang pertama AF ini tidak hadir dan juga tergugat semuanya, tergugat 1, tergugat 2, turut tergugat semuanya tidak hadir, kemudian dilakukanlah panggilan itu. Dan untuk khusus untuk tergugat 2, kita sudah informasikan ke pengadilan untuk alamat si tergugat 2 itu, karena di panggilan pertama alasan dari pengadilan surat itu diterima tetapi yang bersangkutan sudah pindah tempat tinggal, maka kami informasikan ke pengadilan untuk surat panggilan tersebut dilayangkan ke kuasa hukumnya, ke alamat kuasa hukum tergugat 2 ya, AF. Nah, tinggal hari ini kita ingin sampaikan itu di persidangan nanti. Oke. Setelah itu mungkin agendanya untuk beliau hadir baik sendiri ataupun dengan kuasa hukumnya. Karena mungkin itu ya. Dan untuk proses pengadilan perdata itu kan ada proses legalitas, kemudian Ke kamera, Pak. ada mediasi. Nah, saya harap untuk para tergugat ini hadir ya, karena biar supaya agenda yang selanjutnya itu untuk mediasi itu segera dilaksanakan. Dan di mediasi itu kan kami di awal di pembukaan tadi kami sudah membuka pintu untuk kekeluargaan, win-win solution atau seperti apa. Tapi kalau tidak hadir terus, ya kan sayang kan agenda tersebut jadi tertunda. Itu aja. Oke ya. Persidangan aja nanti. Bisa ketahuan.